Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama saya cintai, sebelum saya hormati semuanya, mohon izin yang kami cintai Bunda Ade, kakak saya, sekaligus juga orang tua kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya Allah selalu menjaga, Allah selalu lindungi, dan mudah-mudahan rezekinya selalu berkah melimpah dunia akhirat. Dan juga yang sama-sama saya hormati ketua komite. Tadi saya belum ngechat nama-namanya. Ibu Rita, karena sudah lama tidak berjumpa. Jadi kalau muka ingat, kalau nama mungkin ingat-ingat lupa. Jadi kalau sekarang saya ingetin Ibu Rita. Dan juga pengurus komite yang lainnya beserta jajaran wali murid SMPN 45 Jakarta, dan juga mungkin ketua serta kepala sekolah beserta wakil, dan juga jajaran Dewan Guru SMPN 45 mungkin ada di sini atau tidak ada atau di luar. Kita doakan juga semuanya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Allah jadikan hidupnya manfaat, maslahat, dan mudah-mudahan anak cucunya bagus nasibnya, bagus miliknya. Kita semua husnul khatimah, rizkinya selalu berkah melimpah, bahagia hatinya, bersih hatinya. Allah baguskan rupa dan juga batin kita, sehingga kita bisa menghadap Allah dengan radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan semua baik wali siswa SMPN 45 semuanya kita doakan, khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya, amin. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Mungkin nanti bisa dicek Al-Qur'annya. Ada di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, yang mana di sini menjadi landasan ijtihad ulama Nusantara adanya halal bihalal. Jadi halal bihalal ini nggak ada dalam Al-Quran. Halal bihalal ini nggak ada dalam hadis. Tapi ini adalah tradisi Nusantara yang merupakan ijtihad para ulama dari Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Walaupun tidak ada kata halal bihalal, tapi nanti ulama banyak berpendapat. Saya bacakan dulu ayatnya, Ibu ya. Jadi Ibu di sini sebelum saya mulai, karena ini rangkanya dalam rangka halal bihalal Ibu-ibu ya. Berarti setelah Idul Fitri baru ketemu lagi. Sudah bersalam-salaman.
Saya belum. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu semua, minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah dan juga fitrah. Jadi halal bihalal, mumpung ini momennya lagi pas, biar ibu tahu dasarnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sambil tanya jawab aja ya Bu ya, santai aja ngajinya, Masya Allah. Udah kayak serius banget ini mah. Ini mah bukan kuliah Bu, ini mah bukan kuliah. Jangan serius-serius. Nanti kalau serius-serius setannya tuh apa tuh, ngipas-ngipasin, jadi ngantuk, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Jadi santai aja. Mau sambil minum monggo, atau mau sambil ngemil-ngemil permen, ngemil kerupuk, mau ngemil bakso monggo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, jadi mulutnya mau sambil makan, kupingnya dengerin gitu. Saya khawatir kalau terlalu serius malah tidur. Udah mah ber-AC enak banget kan, Insya Allah ngantuk ya nih. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat selanjutnya dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ditanya, "Neng, enggak ada kata halal bihalal di situ." Ya enggak, Bu? Enggak ada. Yang ada Allah bilang wasari'u ila maghfirah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Sari'u, bersegeralah kalian. Ini di sini ada domirnya jamak hum. Wasari'u, bersegeralah kalian. Siapa? Kita semua. Ila maghfiratin mir rabbikum. Kepada apa nih disuruh bersegera kemana? Bu, apa bersegera untuk nyari duit? Kalau ibu-ibu tuh pengennya bersegera kemana? Ke mall. Apa bersegera? Iya, ibu-ibu aja yang ngemil. Apa bersegera ke apa nih? Bersegera masak apa-apa. Tapi yang disebutkan di sini bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Jadi kita suruh bersegera. Jadi ibu kalau masak mah nggak buru-buru nggak apa-apa, kan nggak disuruh buru-buru sama Allah. Kalau ke mall nggak buru-buru nggak apa-apa. Kalau nyari duit juga nggak usah terlalu buru-buru, nggak apa-apa. Kita tuh disuruh buru-buru ngapain? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kita. Jadi kalau kita mau diampuni oleh Allah, kita harus segera tuh. Berarti di situ Bu, karena fiilnya amar, maka di situ ampunan Allah tidak cukup hanya diharapkan. Berarti ada usaha yang harus ibu kerjakan dengan kesungguhan. Itu namanya wasari'u. Tidak ujuk-ujuk Allah ngampuni kita, ya Bu ya, Bu. Nggak ujuk-ujuk Allah ngampunin kita. Nggak ujuk-ujuk juga orang lain mau maafin kita kalau kita nggak silaturahim, kalau kita nggak bersegera. Maka di sini ulama berijtihad sosial, yaitu adanya halal bihalal. Untuk apa? Untuk wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan apa nih? Jadi bukan hanya surga, bukan hanya ampunan yang kita segerakan,
tapi kita juga bersegera menuju surga yang luasnya as-samawati wal ardh, yang luasnya langit dan bumi itu, seluas langit dan bumi. Bu, kita aja nggak pernah keliling bumi kan? Hah? Coba luasnya kayak apa tuh? Belum ya Bu Haji ya? Keliling dunia deh. Kalau keliling dunia tuh masih dalam bumi. Keliling bumi susah banget kan? Udah keluar bumi gitu. Ibu ada yang udah sering keliling dunia di sini? Dari ujung ke ujung, dari timur ke barat, keliling rumah. Yang sering keliling dunia ibunda. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang lain. Nah, keliling dunia aja, ya Allah luas banget ya. Kita baru ke Mekah aja, ke Madinah udah seneng banget gitu. Kayaknya udah, aduh luas banget gitu. Apalagi kita bisa keliling dunia semuanya. Tapi ternyata ada yang lebih luas daripada dunia seisinya, daripada dunia dan langit. Yaitu apa? Wajannah, yaitu adalah syurga. Ibu punya rumah seluas apapun, kalau dibanding surga nggak ada apa-apanya. Bu, kita punya tinggal di Jakarta yang Masya Allah, Jakarta luas juga. Jangankan dunia, Jakarta aja udah luas. Kita belum menjajahi semua Jakarta ya Bu ya? Udah belum Bu? Mungkin kalau Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Barat, Timur baru mencelok-mencelok, belum semuanya. Iya nggak Bu? Orang se-Jakarta aja kita kenal nggak Bu? Berarti luas banget kan? Bagaimana surga Bu? Masya Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi bukan hanya seluas bumi, tapi juga seluas bumi dan langit. Kita tahu bumi ada 7 lapis. Kita tahu langit ada 7 lapis. Luas banget Masya Allah. Bu, jangan terlalu serius apa? Saya dilihatin banget gitu. Ya anggap aja saya mah ini itu aja sharing. Ibu mah sebenarnya udah tahu gitu. Cuman kita sharing gitu. Nanti kalau saya ada yang kurang mohon ditambahin. Kalau saya ada yang salah mohon dibilangin. Kalau anak kecil salah itu kan wajar Bu ya. Iya kan? Dibilangin aja gitu. Jadi uiddat lil muttaqin. Yang disediakan buat siapa? Buat orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ternyata Bu, untuk menuju takwa itu kan kemarin Ibu Ramadan kan? Nah, Ramadan itu kan sama, la'allakum tattaqun. Wasari'u ini Ibu tambah lagi dengan halal bihalal. Jadi ternyata bersegera menuju ampunan Allah itu bukan hanya dengan ibadah, bukan hanya dengan ritual ibadah Ibu sholat saja, bukan. Bukan hanya dengan puasa aja, bukan. Tapi apa di ayat selanjutnya dikatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu ayat setelahnya Bu. Bagaimana wasari'u ila maghfirah? Oh, yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Bu, Allah sebutkan bagaimana bersegera untuk menuju ampunan Allah. Di ayat selanjutnya dikatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Apa? Emang sholat itu as-sholatu imaduddin. Itu mah kewajiban yang utama. Tapi ternyata ampunan Allah itu bukan hanya dengan sholat, tapi dengan salah satunya yaitu orang-orang yang menginfakkan fisarro, orang-orang yang berinfak fisarro di waktu lapang. Silakan Ibu, selamat datang. Iya. Jadi orang-orang yang bagaimana yang bisa
bersegera menuju ampunan Tuhan, yang pertama dikatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan sarra. Sarra itu lapang. Bu, lapang itu apa? Banyak, luas. Apa Bu? Lebar. Nah, yang lebar-lebar dengan banget kan. Biasanya kalau udah lebaran itu berarti lebaran. Ya. Wajar makan. Apalagi as-sarra, orang yang kaya. Tapi ternyata infak itu bukan hanya fisarra, tapi wadorra. Ketika kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan sempit, itu ibu kalau bisa berinfak, baik ibu dalam keadaan duit banyak maupun ibu dalam keadaan duitnya dikit, ya Bu ya. Karena infak itu biasanya nanti ditafsirkan, banyak yang berpendapat infak itu berkaitan dengan mal, harta. Beda dengan sodakoh. Kalau sodakoh lebih luas. Ibu senyum aja sodakoh. Ibu tadi pagi-pagi nyiapin bakso, nggak nyumbang bakso sih, cuman beres-beresin, itu juga termasuk sodakoh. Ibu datang ke sini ke halal bihalal, ibu memberikan sodakoh ruh dan juga jasad ibu. Ya, sodakohnya apa? Bisa berupa ilmu, bisa berupa silaturahim, karena diri kita juga perlu disodakohkan. Jadi sodakoh itu maknanya luas. Beda dengan yunfik, infak. Infak itu berkaitan dengan harta atau nafkah. Asalnya dari nafkah. Biasanya ibu kalau dinafkahin sama suami, yang paling kelihatan apa? Duit ya, biasanya duit. Walaupun ada nafkah batin tadi, tapi yang paling umum dilihat oleh orang nafkah itu duit. Asal ada duit beres. Iya. Dari jauh asal udah ada transferan beres. Pokoknya aman. Udah. Tapi kalau nggak ada transferan, bete, pusing. Pokoknya sana, oh ibu-ibu di sana, di sini mah enggak, di sini mah enggak suka duit ya, enggak suka duit, suka, oh enggak suka tapi demen, apa tuh bedanya demen? Ya, kalau orang Betawi bilangnya demen gitu ya. Nah, ternyata yang pertama tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Apa kaitannya dengan halal bihalal? Halal bihalal itu kan ibu berusaha bersegera. Kalau ibu mau minta maaf ya berusaha dong datang ke rumah orang tua, ke rumah saudara. Ini biasanya tradisi halal bihalal, makanya ada sodakoh di sini Bu, ada infak. Anak kecil dipersen, ya enggak? Itu masuk kepada alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Akhirnya yang habis uang orang tua ya. Yang menang anak kecil. Tapi anak kecil kembali lagi ke orang tua. Yang menang yang banyak anak. Dapatnya banyak. Jadi ada tradisi dalam halal bihalal itu saling memberikan, saling yunfiq, saling berinfak. Dan yang kedua apa? Orang yang bersegera menuju ampunan Allah. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang menahan amarah. Bu, kalau dalam halal bihalal nggak boleh nonton, lagi ngaji. Kalau dalam halal bihalal itu biasanya ibu nahan amarah. Yang mungkin kemarin mau marah-marah, nggak mungkin dong. Waalaikumsalam. Silakan, selamat datang ibu. Saya senang kalau banyak yang datang. Iya. Mudah-mudahan makin banyak ya. Iya, amin. Makin banyak, makin silaturahim. Karena
Gini, mungkin kalau tidak ada kegiatan halal bihalal wali santri, ini wali santri nggak pernah kenal kayaknya. Iya, nggak pernah kenal, nggak pada bisa maaf-maafan, nggak pada tahu nih anak saya berteman sama orang yang seperti apa gitu, orang tuanya kayak gimana. Oh kayak gini, oh ternyata baik juga ya. Oh ternyata bisa silaturahim. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang menahan amarahnya. Biasanya halal bihalal itu, Bu, gak mungkin kita marah-marah kan? Nah, orang yang bisa menahan amarahnya ternyata dia juga akan dapat ampunan Allah dan dapat surganya Allah. Amin. Dan yang terakhir, wal afina 'anin nas. Dan dia memaafkan manusia, Bu. Yang mau marah ditahan gitu ya. Ya, Bu. Kalau ada yang minta maaf atau sebelum dia minta maaf kita sudah maafin, itu halal bihalal. Wal afina 'anin nas. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Bukan hanya baik, lebih baik, Bu. Lebih baik. Yang lebih baik yang mana? Halal bihalal. Dia lebih baik kita nungguin apa lebih baik kita datengin? Lebih baik datengin kalau bisa. Apalagi kalau dia orang tua, kita yang wajib datengin. Lebih baik datengin. Allah cinta orang yang ihsan. Orang ihsan itu sebelum dia orang lain minta maaf kepada dia, dia sudah memaafkan. Wal afina 'anin nas. Maka tradisi halal bihalal ini biasanya dia terdapat berbagi, dia terdapat menahan amarah, dan dia juga terdapat memaafkan. Dari Quran surah Ali Imran ayat 103 dan 134. Ternyata halal bihalal itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi itu merupakan tradisi sosial yang bagus, Bu. Coba kalau nggak ada tradisi halal bihalal, malu kita datang, ya Bu ya, datang ke rumah saudara gitu, ke rumah tamu gitu lagi lebaran, malu. Mau ngapain tiba-tiba datang setahun sekali gitu kan? Kan kalau ada mau halal bihalal lebaran gitu, enak kan? Ada momennya. Jadi kalau di dalam usul fikih itu dikatakan al-adatu al-muhakkamah. Adat yang kebiasaan itu al-muhakkamah itu menjadi hukum. Maka hukum tradisi halal bihalal ini bisa menjadi wajib kalau kepada orang tua. Ya Bu ya? Bu? Ya Bu, belum lebaran belum ketemu orang tua gimana? Gak enak. Karena silaturahim yang paling wajib itu kepada orang tua. Bisa jadi sunnah kepada saudara dan juga kepada teman-teman, kerabat, tetangga dan sebagainya. Bisa jadi mubah sama orang yang gak kita kenal. Coba setuju nggak kalau sama orang tua wajib, Bu? Setuju. Kenapa setuju? Sebagai takziman, buat takriman kepada orang tua. Oh, udah memuliakan, takzim, takrim. Coba kalau ibu lebaran orang tuanya nggak didatengin gitu, nggak ketemu gitu sampai lebaran besok, kayaknya ada yang kurang ya Bu ya. Sedih. Tapi ternyata Bu, halal bihalal ini juga bukan ijtihad sosial saja, bukan hanya kepada orang lain saja. Apakah ibu sudah memaafkan diri ibu sendiri? Sudah belum? Bu, sudah belum? Ibu memaafkan orang lain. Apakah ibu sudah memaafkan diri ibu sendiri? Kasihan dirinya dimarahin mulu. Gimana sih?
males banget nih. Aduh, kenapa sih aku belum bisa jadi ibu yang benar? Aduh, kenapa sih aku masih jadi ibu yang suka marah-marah? Itu kan namanya ibu belum memaafkan diri ibu sendiri. Maafinlah. Gak ada ibu yang sempurna, siapapun itu. Bu, baik itu Sayyidah Khadijah, sesempurna Sayyidah Khadijah, pasti ada kurangnya. Apalagi kita, maka maafin diri kita. Kalau kita nggak bisa maafin diri kita, bu, yang ada kasihan diri kita babak belur, diomelin mulu sama diri kita sendiri, nggak terima. Akhirnya nggak bersyukur. Akhirnya apa? Stres sendiri. Akhirnya apa? Nggak ngerjain apa-apa, tapi kok rasanya capek. Tapi kok rasanya lelah, cepet capek. Karena ibu belum maafin diri ibu sendiri. Makanya halal bihalal ini bukan hanya memaafkan orang lain, tapi juga, ya Allah, ya, wahai diri, aku ridho kok kamu seperti ini. Tapi aku akan terus mencoba menjadi ibu yang lebih baik. Aku akan terus mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Tapi aku ridho, udah yang kemarin aku seperti ini, biarinlah. Udah ridho, maafin ya. Udah, Bu. Makanya hari ini saya tanya, udah maafin diri ibu belum? Udah mendekati. Alhamdulillah. Jadi jangan hanya memaafkan orang lain, tapi lupa memaafkan diri sendiri. Kadang kita merasa, ya Allah, kenapa sih aku seperti ini? Ya Allah, kenapa sih aku jadi ibu yang Masya Allah, jadi ibu yang suka marah-marah, enggak ibu yang seperti dia tuh yang Masya Allah lembutnya minta ampun. Bu, lembutnya juga mungkin di depan ibu, di rumah mah sama juga marah-marah, ya nggak Bu? Saya aja nih sama anak saya tadi udah apa tuh, sekolah ya Dek, nggak mau sekolah, mau ikut bunda, udah baju sekolah, ngobrol dulu tuh, lama-lama kesel juga kan. Ya sama, nggak ada ibu yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi ibu yang sempurna. Oh berarti Ade maunya kayak gitu, ya udah deh, mau ikut bunda ikut aja. Ya, nggak ada ibu yang walaupun nggak sekolah gitu, tapi dia maunya seperti itu, ya udah deh ikut aja, namanya masih kecil. Kan diajak dialog, anak sekarang tuh maunya diajak dialog. Kalau kita maunya ini, dia maunya ini, beda. Nggak bisa maunya kita didahulukan, stres dia. Kita harus dialog. Yang lebih baik yang mana? Ya kalau emang udah ujung-ujungnya gimana, coba ya udah maafkan, nanti besok jadi yang lebih baik lagi. Anak juga nggak ada yang sempurna, Bu. Kita menyadari itu, maafkan anak kita. Tidak ada anak yang sempurna. Kenapa sih Tong? Kalau orang Betawi, lu menakal banget gitu ya? Kenapa sih Tong? Lu menakal banget tuh, coba tuh. Kayak teman lu tuh yang si itu tuh, kayak orang Betawi gitu. Saya kan mondoknya di Betawi itu. Saya mondok di Betawi pernah, mondok di Jawa pernah, mondok di yang orang Sunda juga pernah. Kenapa sih Tong kok nakal banget gitu? Berarti ibu belum bisa maafin diri sendiri ibu, dan juga maafin anak ibu. Jadi kalau sekarang kita harus pintar bahasa, Bu. Harus belajar bahasa. Kalau saya dulu generasi milenial, ini ibu-ibu juga kan milenial ya. Kalau sekarang udah Gen Z, Gen Alpha, Bu. Kalau saya dulu ngalamin dari nggak ada internet sampai ada internet. Dari yang ibu-ibunya, yang orang tua tuh pendekatannya otoriter, ya POC. kata MC POC, Masya Allah. Ngalamin ya? Saya ngalamin juga, cuman masih peralihan. Jadi masa POC pernah, tapi peralihan.
masa internet juga dulu waktu kecil saya belum, tapi pas saya sekolah ada internet gitu. Jadi peralihan. Ternyata saya sadar, ya Allah, dulu didikan ibu mungkin yang terbaik pada zaman itu gitu. Tapi kalau pada zaman sekarang mungkin ibu harus lebih pintar lagi, lebih baik lagi. Zaman POC tuh baik didikan itu, tapi pada zaman itu. Kalau zaman sekarang Bu, anak udah stres. Ini informasi saking banyaknya. Dia ibaratnya semua hidangan ada. Kalau dulu kan kita POC udah adanya ayam doang gitu. Ibaratnya adanya itu doang. Kalau sekarang informasi yang buruk ada, yang baik ada, yang lezat ada, yang gak enak ada, ini semua ada. Dia bingung. Maka cara kita kepada anak juga berbeda. Makanya ibu harus banyak belajar. Makanya pengajian ini mumpung wali santri semua, saya selip-selipin tuh. Walaupun temanya halal bihalal. Jadi ibu maafin dulu diri ibu sendiri. Yang kedua, ibu maafin anak-anak ibu. Jadi gak ada ibu yang sempurna, tapi semua ibu bisa belajar, ya kan Bu? Ya enggak? Nggak ada ibu yang sempurna, tapi semua ibu, semua kita bisa belajar. Semua dalam proses belajar. Maka ya sudah, yang kemarin-kemarin udah maafinlah diri kita. Yang mungkin masih kurang baik, ya memang nggak ada yang sempurna kok. Tapi kan kita selalu berusaha. Selalu berusaha. Apalagi kita tahu betul tujuan kita itu sayang kok sama anak ya Bu ya. Tujuan kita itu baik kok buat anak. Tapi Bu, pertanyaannya, kalau saya jadi anak ibu, apakah saya sebagai anak merasa disayang sama ibu? Coba Bu, kan ibu sayang, saya anak ibu. Ibu sayang sama saya. Anak kandung, siapa sih yang gak sayang? Pengen anaknya lebih baik. Tapi pertanyaannya, saya disuruh ini sama ibu, saya merasa gak disayang oleh ibu? Barangkali ibu merasa sayang anak, tapi anak merasa gak disayang. Iya gak? Kalau anak merasa gak disayang, sayangnya ibu sayang, sayangnya ibu mau bazir. Padahal mati-matian kita bela-belain anak sekolah, ya Bu ya. Mati-matian kita anak habis sekolah dilesin, mati-matian kita mau dia apa sih kita turutin. Tapi apakah dia merasa disayang dengan itu semua? Jadi bagaimana biar anak itu juga kita sayang dia dan dia merasa disayang? Itu kan ya Bu ya? Ya. Kebanyakan kita, saya udah sayang sama anak saya. Iya, coba deh anaknya diumpetin. Suruh ke ahli yang dia memang dekat. Kamu merasa disayang gak sih sama orang tua? Jawabannya apa kira-kira? Meragukan. Apa 100% dia aku disayang banget sama orang tua? Apakah mungkin hanya jawaban yang di mulut saja, tapi di hatinya merasa tersakiti, merasa tidak ada pelukan? Jadi zaman sekarang itu Bu, kalau zaman POC dulu tuh anak perlu dipandu, karena nggak ada panduan. Internet jarang kita, hanya ada pengalaman dan ilmu dari guru dan ibu-ibunya, orang tua. Kalau zaman sekarang internet berhamburan, anak banyak panduan. Nggak lagi didikte, nak harus ini ya, nak harus ini, nak harus ini. Kalau zaman dulu kan nggak ada internet, ya zaman POC waktu kecil, belum ada pengalaman, masih kosong pikirannya. Maka kita suruh ini bagus, dia punya panduan, selamat datang. Zaman sekarang anak tidak buka HP, lihat YouTube, lihat Instagram, lihat TikTok kan udah nggak boleh ya? Apa masih sih? Masih beneran. Katanya udah dibatasi buat anak-anak
kecuali 16 tahun ke atas. Masih proses. Ya, kebetulan kemarin saya ke DPRD Komisi E. Jadi kemarin bareng Yayasan Hati Nurani. Ya, ini lagi-lagi tentang anak-anak menuju remaja. Ibu biar update. Jadi kemarin dipinta praktisi pendidikan yang di pesantren, tapi dia mau yang S3 karena kalau yang mungkin yang belum S3 nggak didengar gitu Bu omongannya. Mungkin nggak tahu, saya juga milih, kebetulan saya yang ditunjuk. Saya ke sana. Ternyata Bu, anak-anak menuju remaja itu kalau kebijakan pemerintah dari Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, itu membatasi media sosial dan juga yang ada pengaruh negatif lah, intinya gitu ya, untuk anak-anak yang 16 tahun ke bawah. Jadi termasuk TikTok ya, TikTok, termasuk Roblox, termasuk, makanya saya kalau masih, ibu anaknya berapa tahun sih? Ada yang udah 20 tahun. Oh, Masya Allah. Ini anak sekolah di sini 14 tahun. Bisa nggak buka TikTok? Bisa. Oh, masih bisa. Berarti belum ya, masih bertahap. Ternyata apa namanya, internet itu Bu, kan kalau kita download game-game ya, main game itu suka ada porno kan, tiba-tiba dia muncul keluar sendiri, dan itu sangat berbahaya bagi anak-anak kalau yang keterusan, kecanduan sampai kecanduan. Ternyata kalau sudah kecanduan nanti bisa buat tidak fokus, dan bisa jadi kemarin tuh teman saya Ibu Dian meneliti itu anak-anak Bu, anak-anak di sekolah negeri loh Bu, di sekolah negeri nanya ketika lagi penyuluhan tentang HIV, AIDS ya dan sebagainya, nanya Bu, kalau kita berenam ganti-ganti pasangan, ya udah. Itu loh Bu, anak-anak di depan ibu mungkin baik loh, tapi mereka saat berteman, mungkin temannya biasa ngeliat video porno, yuk coba yuk di kamar mandi, yuk coba yuk di mana tempat yang mungkin nggak kelihatan banyak orang. Ini real fakta, tapi tidak disebutkan sekolahnya di mana. Jadi dia berenam ganti-gantian. Dan sekarang anak sekarang Bu, sudah kalau memang yang niat, emang dia udah tahu kan bagaimana biar nggak hamil, pakai kondom. Bagaimana biar nggak hamil, dia minum Primolut, pil penunda haid, ya Allah. Tapi apa dampaknya kalau sampai tuker-tukeran begitu? Walaupun nggak hamil Bu, itu kan zina kan? Walaupun nggak hamil, bisa jadi kena penyakit AIDS. Yang penyakit itu ternyata Bu, inkubasi bakterinya, virusnya 5 tahun sampai 10 tahun baru dia bergejala. Di sekolah nggak bergejala, ketika dia habis melakukan tidak bergejala, tapi ternyata gejalanya baru muncul 5 tahun sampai 10 tahun kemudian sesuai dengan imun tubuhnya. Gejalanya apa? Macam-macam. Kemarin ada orang dari dinas biro sosial, terus ada dinas kesehatan juga tuh. Penyuluhan tentang ini sebenarnya sudah ada, teman kurang masif. Jadi ternyata pembatasan digital aja belum cukup. Anak itu kalau dibatasi bisa pakai HP orang tua. Bisa jadi dia daftar ketika itu dia tuain, dia kan? Lah kan bisa, kalau dibatasi doang nggak cukup. Maka kemarin kami mengajukan audiensi bukan hanya dibatasi, tapi anak diberikan edukasi dari kecil, dari PAUD bahkan pendidikan kalau misalnya
bahasa kasar ya Bu, pendidikan seks. Tapi pendidikan seks itu bukan berarti ibu apa namanya? Laki-laki. Bukan. Seks itu kan gender. Tapi kadang kita pendidikan seks bayangannya apa Bu? Waduh, masa anak dibekali apa hubungan suami istri, padahal pendidikan seks itu adalah pendidikan tentang gender. Tubuh mana yang harus dijaga? Kalau bahasa lembutnya tuh namanya kesehatan reproduksi. Maka kemarin kami audiensi bagaimana kalau di sekolah juga ada kurikulum khusus untuk pendidikan reproduksi agar pencegahan preventif. Jangan sampai anak itu mentang-mentang coba-coba, mentang-mentang dia penasaran, lalu efek bahayanya dia nggak tahu. Akhirnya dia nggak bisa menahan diri itu. Saya juga kaget Bu, sampai bisa ya tuker-tukeran gitu. Sampai katanya Bu, ini menurut orang yang ahli memang dia penyuluhan ke sekolah, karena dia nggak berani bilang ke gurunya, nggak berani bilang ke orang tuanya. Kenapa? Mungkin takut disebarkan apa namanya aibnya. Kalau sama orang yang ahli kan mungkin belum kenal, nanya dia lebih berani, lebih terbuka dibanding sama ibunya. Waduh, udah dimarahin kayak apa tahu itu. Bu, kalau buka-bukaan anak buka-bukaan seperti itu, kira-kira perasaan ibu gimana? Saya aja gemeter, kok bisa gitu? Dia minum Primolut, kok bisa? Dia tahu gitu, sampai tahu segitunya. Pakai kondom kok bisa? Itu kan buat, kalau kita tuh biasa buat suami istri ya. Anak-anak udah tahu Bu. Tapi makanya pengetahuan anak-anak itu, kita tuh sebenarnya ngomongin ini nggak tabu Bu. Kita kebanyakan tabu ngomongin ke anak-anak beginian gitu, maksudnya yang memang usianya mau mencapai balik gitu ya Bu ya, udah mau mencapai remaja gitu kan. Kayaknya kalau ngomongin pendidikan seks tuh rasanya terlalu porno gitu ya. Padahal mereka juga perlu edukasi ya sesuai umurnya ya Bu ya. Kalau di PAUD mungkin mana yang boleh dipegang, mana yang nggak boleh pegang. Kalau di SD bagaimana, kalau di SMP bagaimana, sehingga tidak sampai anak-anak itu penasaran yang bisa mencelakakan dirinya dan juga keluarganya. Tapi kalau HIV itu Bu, ada gini. Ini teman saya juga yang memang dia Kesmas, apa kesehatan masyarakat tentang ini apa namanya penelitian penyakit seksual. Anak kecil Bu, ini nyata terkena penyakit AIDS. Ngomongnya apa tuh saya? Sampai bapak ibunya nggak mau megang. Coba bayangin. Padahal yang salah belum tentu anak itu melakukan, iya kan? Bisa jadi tertular. Penyakit AIDS itu kan bisa 3 tertular. Bisa dari darah, jarum suntik bekas mungkin, ya Bu ya, dari darah, atau dari hubungan seksual, atau dari air susu ibu, atau dia ngandung janin. Itu 3 aja. Tapi karena ayah ibunya nggak tahu kalau nularinnya karena itu, jadi anaknya tuh nggak mau, udah bagaimana caranya, ketakutan, takut nular. Padahal nggak bakal nular kalau nggak melalui 3 jalur ini. Sampai anak itu diasingkan, dikeluarkan dari sekolahnya. Padahal apakah sebab anak itu? Belum tentu, bisa jadi karena jarum suntik. Kasihan Bu, anak seperti terbuang, dunianya hancur. Ya nggak? Orang yang akibat kelakuan dia aja kita mesti dampingi agar dia bertaubat, apalagi yang bukan akibat kelakuan dia, itu anak dunianya hancur. Sampai ibu dia yang gendong anak itu ke rumah sakit, suami saya saking bapak ibunya nggak mau, takut tertular katanya. Masya Allah. Kan kalau udah gejalanya udah keluar, apa tuh ya? Ya pokoknya udah. Oh iya. Biasanya diare nggak? Diare. Apalagi tuh? Macam-macam ya.
Pokoknya kasihan lah, masih anak kecil. Ya pokoknya intinya perlu edukasi. Dan ayah ibunya juga perlu edukasi. Ternyata ya kalau anak nanti terjangkit seperti itu jangan dijauhkan juga. Ya kita tolong dia. Kalau ada kayak kalau kan kita banyaknya sekarang rehabilitasi itu narkoba ya. Narkoba jarang yang seperti itu. Masya Allah. Dan itu penyakit seksual yang lain ternyata banyak juga. Ada herpes juga kan Ibu ya? Herpes. Ternyata herpes itu kita saliman aja Bu. Kalau berkeringat kita nular. Kalau herpes beda dengan AIDS ya Bu. Kalau AIDS tadi kan hanya 3. Jadi saya baru tahu kemarin. Kalau penyakit kulit herpes yang mungkin oral seks ya gitu ya. Penyebabnya itu salah satu juga penyebab dari seksual juga ada herpes. Ketika kita salaman, dia keringetan gitu, dia punya penyakit herpes, nular. Bener nggak tuh? Ada nggak orang kesehatan di sini Bu? Ada nggak? Kemarin sih gitu bahasannya pas di presentasi. Itu kalau herpes penyakit yang dari oral seks seks melalui mulut Bu. Seks melalui mulut kan biasanya mulutnya pada gitu. Kayak ini. Nah ketika dia megang ini kan berair gitu ya. Kita salaman sama dia bisa. Itu herpes itu bisa disebabkan oleh tadi seks melalui mulut tadi, oral seks. Ini Masya Allah. Ternyata anak-anak kita itu ngelihat begituan kadang-kadang muncul sendiri Bu. Apalagi dracin di Facebook tiba-tiba kok nggak searching tapi tiba-tiba nomor. Astagfirullahaladzim. Makanya susah untuk membatasi. Kita nggak tahu kapan dia buka HP. Kita nggak tahu dia mungkin minjem HP temennya. Kita nggak tahu. Pengawasan kita nggak 24 jam. Tapi kita bisa membekali dia dengan edukasi, dengan keimanan, dengan ketakwaan sehingga dia bisa menahan itu semua. Jadi kalau kita bicarakan ini yang mungkin fakta-fakta di lapangan segelintir Bu, nggak banyak juga. Tapi ya jangan sampai kita nggak tahu juga, nanti mungkin segelintir itu kita takutkan itu anak kita gitu kan. Makanya perlu diberikan materi kesehatan reproduksi. Paling nggak ibunya belajar dulu, di YouTube kan banyak kesehatan reproduksi. Atau kalau di dalam sekolah juga diajarin biasanya, atau di pesantren, aurat laki-laki, aurat perempuan itu kan termasuk pendidikan seksual. Pendidikan seks seksual. Terus ibu apa yang laki-laki boleh sentuh atau tidak sentuh, siapa aja yang boleh menyentuh, itu juga termasuk dari pendidikan seks. Jangan sampai dia nggak tahu akhirnya coba gairahnya keluar. Anak-anak menuju remaja itu kan menuju balik kan, Masya Allah, enggak dikasih video aja kalau sudah waktunya dia bakal mimpi kan Bu? Iya. Secara Islam. Apalagi sudah dirangsang dengan foto, video, gimana coba? Bukan mimpi lagi. Wow. Sampai jam berapa ini saya? 10 menit lagi. Iya, 10 menit lagi sampai setengah 10. Masih kuat? Masih, insya Allah. Kalau udah kuat udahan. Kalau udah nggak kuat Bu, saya biasa ngomong berapa jam ya. Ibu-ibu masih kuat nggak kupingnya? Otaknya masih kuat nampung nggak? Masalahnya itu. Kalau otak kakinya masih kuat itu nggak berdiri. Memang boleh ibu ganti posisi Bu. Iya, 10 menit lagi katanya. Tapi boleh kok kalau misalnya ngaji sambil berdiri jalan-jalan gitu kan, nggak apa-apa. Tapi saya jalan-jalan ibu gituin ya. Nggak apa-apa Bu, santai aja ngaji sama saya mah. Ibu-ibu boleh selonjoran, boleh tiduran, boleh. Beneran. Saya kuat kalau sama ibu-ibu. Masa ibu-ibu diatur-atur sama saya? Ibu yang atur saya, beneran. Yang mau ambil bakso boleh.
Jadi gimana biar mereka merasa dicintai? Salah satunya, Bu, ini dari guru saya juga. Coba ibu kalau Ramadan kemarin biasa sholat berjamaah nggak sama anaknya? Biasa. Coba sekarang hidupkan lagi Ramadan kecil setelah Idul Fitri dengan sholat berjamaah. Kebanyakan Bu, orang yang broken home itu dia nggak pernah sholat jamaah sama suaminya. Kebanyakan. Karena ternyata apa? Ternyata nanti dalam hadis Nabi itu, hadis riwayat Bukhari Muslim, salasilaya wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalatha. Oh, nanti ini yang mendiamkan. Ada lagi nanti yang Ramadan, jamaah. Maaf Bu, jadi gini. Jamaah itu kan pahalanya 27 lipat ya derajatnya. Ternyata di samping 27 derajat itu bukan hanya lipatan seperti lipatan ibu harta, bukan. Ternyata 27 lipat derajat itu punya banyak keutamaan. Misalnya, orang jamaah bisa jadi ukhuwah Islamiyahnya semakin erat. Orang jamaah berarti kan dia bersilaturahmi. Orang berjamaah banyak kan Bu? Orang berjamaah ternyata dengan jamaah itu hatinya bisa menyatu. Maka salah satunya biar anak itu merasa disayang, ibu coba sempatkan minimal sehari 1 kali lah berjamaah sama anak-anak, sama ayahnya atau sama anak. Itu kalau secara normatif agama. Tapi kalau secara sosial, secara psikologis itu kan nanti beda lagi rumusnya Bu. Rumusnya apa? Anak merasa disayang. Oh, ibu hadir, ibu dampingi anak. Jadi bukan hanya ibu ngatur, kamu nggak boleh main HP ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini. Tapi ketika anak mau main HP, ya udah kita nonton bareng ya nak, dampingi, atau ibunya ada di sampingnya. Gitu kalau sekarang gitu. Jadi dampingi, bukan nggak boleh main HP, ya nyuruh ini. Tapi ketika boleh nak main HP, tapi ayo sama-sama sama ibu didampingi. Anak sekarang masih mau nggak didampingi anak? Mungkin nggak mau itu karena belum terbiasa Bu. Karena ibu biasanya lagi repot tuh kasih aja anak HP gitu ya, biar diam. Akhirnya sampai dia SMP begitu. Nah sekarang coba dikit-dikit nak lagi buka HP apa nak? Ibu mau tahu aja sih. Iya, gitu ya. Kepo banget sih. Ya mama kan sayang sama adek, gitu dong. Mama kan sayang, mama juga pengen tahu apa yang adek tonton. Gitu. Boleh nggak nonton bareng sama mama? Kalau bisa dipeluk. Bisa nggak begitu? Mama keluar aja lah, bikin ribet aja. Wow. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya Allah, Dek. Emangnya tega nyuruh mama keluar? Bener deh, mama sayang banget, anak soleha, anak sayang mama. Apa sih? Itu kan karena belum terbiasa. Apa sih ma, tumben amat kayak begini? Ada sesuatu. Ada sesuatu ya. Ya udah deh, emang ada sesuatu. Mama sekarang pengen banget belajar sama Ade. Mama pengen banget coba lebih mendalami hidupnya Ade. Biar apa? Biar hati kita sama-sama nyantol. Biar nanti kita sama-sama ke surga. Bisa nggak gitu? Apa lagi deh, jawab apa lagi? Mama lebay banget sih. Mama nggak lebay loh. Memang kalau orang sayang itu harus lebay. Apa lagi? Pokoknya kayak gini Bu. Saya waktu anak pertama jarang memuji anak tuh, jarang. Kalau sekarang anak kedua saya lebih belajar. 5 menit lagi Bu ya.
Gini, misalnya contohnya gini. Dede suka bilang apa, Dek? Sayang bunda, nanti Dede bilang apa? Hah? Bilang apa? Anak sayang bunda mana ya? Dede jawabnya apa? Nanti dia bilang, bunda sayang. Pokoknya gitulah, nanti dia jawabnya seperti yang kita tirukan gitu. Ternyata memang anak itu peniru ulung. Kadang kita nyuruh sholat nak, tapi kita sendiri belum sholat. Emang anak mau disuruh sholat sama orang yang belum sholat? Nah kita sendiri nggak sholat gimana? Sebenarnya sholat aja. Nanti juga dia, ayo nak sholat, ayo bareng ibu sholat. Dia masih, ntar aja mak, duluan aja. Kita sholat aja depan dia. Kalau bisa samping dia, sambil dia main HP, kita gelar sejadah gitu di situ di samping dia. Gitu kan dia lama-lama malu sendiri ya. Enggak juga. Masya Allah. Coba 40 hari praktekkan. Mungkin karena kita belum terbiasa. Karena belum terbiasa aja. Karena gini loh Bu, usaha itu nggak harus besar. Tapi usaha kecil yang istiqomah itu ternyata dampaknya lebih melesat gitu. Usaha itu nggak harus besar, nggak harus ibu marah-marah. Jadi KO duluan, capek duluan. Usaha itu kecil, tapi setiap hari. Saya juga anak saya yang pertama itu nggak saya suruh pondok Bu, nggak, cuman dia kalau saya ngajar mau ikut mulu main sama santri. Setahun 2 tahun, enggak sehari 2 hari Bu, enggak sehari 2 hari didikannya, enggak sehari 2 hari. Anak enggak begitu juga. Ya ibu cuman sehari doang mungkin, cuma seminggu doang mungkin langsung menyerah kan. Makanya enggak ada ibu yang sempurna, yang ada ibu terus belajar, terus berusaha walaupun kecil. Ini kan kalau saya ngajar dia dengerin gitu ya, emang dia nggak paham nggak kira-kira? Mungkin paham, ada yang dia pahami mungkin. Kayak kakaknya dulu, ini umur 4 tahun, enggak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mungkin pahamnya di 7 tahun. Mungkin dia sadar, bunda, oh di 6 tahun, oh ternyata yang sedikit-sedikit itu ternyata lebih jatuh ke hatinya. Apalagi kita yang langsung praktikin, bukan hanya sekedar ngomong, nah ngaji nak, mau jaga ngaji, ya gak? Ayo ngaji, ama juga ngaji, malas minta dulu, ya pada saya minta dulu, emaknya juga enggak. Nah ngaji bareng yuk, buka Qurannya, ibu juga buka Qurannya. Anaknya suruh ngaji, emaknya enggak ngaji. Gimana? Jadi biar mereka merasa didampingi. Merasa didampingi itu nanti mereka menjadikan merasa disayang. Nah, ini kalau tadi hadis yang tadi saya bacakan itu nggak boleh ibu musuhin atau ibu diemin seseorang lebih dari 3 hari. Jadi la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyan. Enggak halal bagi seorang muslim ayyahjura, dia memutuskan atau dia diemin akhahu saudaranya fawqa thalatha, lebih dari 3 layalin, 3 malam, 3 hari ya. Jadi itu kalau urusan dunia Bu, urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat memang dia zolim dan sebagainya, boleh nggak Neng didiemin? Ya kalau memang urusannya akhirat dia memang zolim, daripada merusak hidup ibu, ya udahlah di-delete aja kontaknya daripada dia ngejulitin lalu merusak, memfitnah dan sebagainya, boleh. Tapi ini maksudnya urusan dunia, gara-gara misalnya mungkin ada kekhilafan sedikit tiba-tiba didiemin. Apalagi ibu sebagai orang tua, Bu, pernah nggak diemin anak 3 hari? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Berarti ibu-ibu sini ibu-ibu soleh-solehah, ibu solehah sini. Ya kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah.